Kemudian kita masuk ke SQL tadi ya. SQL yang selectable nih. Selectable ya. Ini nanti yang sederhana saja dulu ya. Tadi kan pilih select. Saya masuk dari latihan 1 dulu ya. Ini kan pindah ke latihan nih. Nah, saya masuk ke SQL ya. Nah, kita select all dulu kan. Select misalnya. Ini sih sebetulnya sama dengan browse kalau select all begini nih ya. Select all from. Nah, ini otomatis kelihatan kalau keyword-nya itu masuk dalam sintaks ya. From apa? Dari latihan itu ada bagian akun, ada jurnal ya. Misalnya jurnal. Nah, otomatis juga nih. Jadi kita nggak harus ngetik sebetulnya. Dikasih ya. Select all from jurnal 2019. Nah, ini saja cukup sebetulnya ya. Tinggal kita kasih titik ya. Dan go gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah ya sama seperti browse saja sebetulnya ya, karena kita menampilkan semua. Nah, misalnya sekarang kita ambil hanya tanggal, nomor bukti, kode akun saja gitu ya. Ya. Select. Nah, ini bukan semua. Misalnya ini. Nah, TGL ya, sorry. Nah, tanggal, koma, kemudian nomor ini bisa diklik saja, dan koma, kode akun ya. From jurnal 2019. Where-nya kita tutup lah. Ya, tanpa where dulu ya. Titik-kutip. Ini di enter juga kayaknya bisa enggak? Di go juga ya harus. Ending quote. Apostrof di jurnal 2019 itu terhapus satu, Pak. Ya, sorry ini ya. Kita ulangi lah ya jurnal 2019. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi yang keluar hanya tanggal, nomor bukti, kode akun. Yang ada aja di sini ya, kita pakai misalnya where nomor bukti GV0123 ini aja ya. Oh, ini pakai tanda sama dengan tanda kutip 1 ya. Jadi select all from jurnal where nomor bukti dengan kutip 1 JV berapa? JV 0123 ya. 123 tanda kutip 1. Nah, ini keluar ya. JV 0123 ada 2. Ada akun 6102 dan 111. 2. Jadi cepat sekali kalau dengan ini ya, asal kita tahu cara membuat kodenya apa namanya, sintaks SQL-nya ya, bahasanya. Ya, meskipun ke beda komputer gitu ya, ke server lewat internet, itu dijalankannya cepat. Terus yang berikutnya, contoh lagi. Nah, like-nya ini ya, like harus ada persen jamuan gitu ya. Nah, ini saya copy aja nih. Nah, kalau ini keterangannya like persen jamuan. Jadi sementara ini kalau database apa namanya, programming versi lama lah ya, saya bilang begitu ya. Ini sangat tergantung kepada tipe data ya.
tipe data itu harus didefinisikan, data variabel itu harus didefinisikan dulu, tipe datanya harus disebut gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman sekarang belajar Python ya, Python ini tipe data itu sudah diotomatiskan gitu ya. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi mikir ini variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Kalau tipe data apa harus pakai kan ini nanti beda nih. Kalau date dia pakainya awalan akhirannya itu misalnya tanda pagar gitu ya. Kalau number dolar gitu ya. Saya juga lupa itu. Cukup sering lupa di situ, kesulitan programmer lama itu ya. Sekarang orang belajar Python itu jadi gampang banget tuh ya. Saya juga senang gitu ya. Cuma ini kita coba ya. Kita go. Nah, gitu ya. Jadi semua yang ada jamuan gitu ya. Ini keluar gitu ya, yang keterangannya ada jamuan. Sekarang kita coba pindah pakai like, tapi bukan pakai keterangan, tapi pakai kode akun. Where kode akun ya, like. Nah ini tanda kutip. Ini persen ya? Ya persen ya. Nah persen 11 all persen. Coba go. Tidak bisa ya. Bertanya, Pak? Ya silakan Mas. Yang tadi itu yang sebelumnya Pak, yang tampilan sebelumnya Pak. Ya. Tadi Bapak yang like 11-nya itu pakai tanda bintang Pak. Bintang ya? Oh, ada yang nggak tahu. Di sini berarti di SQL-nya. Sini ya. Where kode akun ya. Baik. Bintang ini. Oh. Bintang di mana? Yang tadi sih Pak pakai persen. Pakai bintang, makanya munculnya tadi jadi enggak 11. Terus persen lagi tanpa tanda bintang ya. Oke. Oke ya, terima kasih nih. Ini coba ya, saya bawa ke Akses bisa nggak ya? Microsoft Access. Saya masuk ke Microsoft Access, blank desktop, latihan ya di TABK ini saya sekalian kan. Great. Nah ini juga kan bisa import ya, external data, terus import dari text file ya. Terus silakan ini juga bisa teman-teman ikut juga atau dilihat dulu ya. Masuk ke TABK, praktikum 910 SQL. Nah ini text filenya terkeluar. Atau saya ekspor dulu dari MySQL kali ya. Ekspor aja ya. Nah ini ekspor. Ekspor jurnal 2019. Formatnya CSV ya. Bisa. Ini di ininya di mana ya?
disimpannya saya juga belum. Di sini ternyata. Show in folder. Nah ini ya. Nah. Saya ganti dulu, takut lupa. Change ini MS ini SQL Server. Jadi bisa pakai SQL Server, kan bisa juga pakai MySQL. Nah, yang jurnal 2019 ini teks ya. Jadi saya ambil yang itu aja. Post dokumen TABK. Nah, ada kan ya? CSV dia. Nah, ini sama dengan impor yang kemarin kita belajar ya. Ini impornya delimited ya, pakai karakter yaitu apa? Nah, kemarin itu pada nggak nyebut ya. Saya lumayan dapat 3 kalau nyebut. Kita kan diminta ya, apa tab, semikolon, koma, space, atau ada yang kemarin di ini kan pakai karakter khusus ya, yaitu karakter garis tegak itu ya. Ini udah otomatis koma ya, dia kan di situ. Next, fieldnya, balik dulu, ini harus first row contain field names ya. Nah, kemudian next, ini tanggal, oke. Data type bisa diganti date ya. Nah, kemarin ada yang tidak ganti juga, tapi ya lumayan lah, cuma dikurangi dikit ya. Kemudian nomor bukti Sotex pada akun Sotex ya. Nah, ini kalau ini general aja, atau ada nih currency berarti ya. Kalau di Excel tidak ada ya, general, date sama text saja kan. Kalau di Access ini bisa diganti menjadi integer aja lah ya, integer aja, nggak usah currency. Kredit juga integer saja, keterangan short text ya. Ini nggak otomatis pindah ke kanan ya, currency aja deh, karena ada titik 00, tapi sama aja kan. Coba bedain deh ya, nanti yang satu currency, yang satu gampang nanti diganti. Primary key-nya oke kan, oke enggak ya? Oke deh, finish, close. Nah, ini ada yang error. Masih semua. Tanggalnya nggak dapat. Karena saya beda tanggalnya di sini, saya 0101 apa namanya, tahun. Di sininya kan dia bukan bulan tanggal tahun. Kalau di akses saya bulan tanggal tahun. Di sininya tanggal bulan tahun. Jadi beda ini, beda data. Malah tahun bulan tanggal ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Tapi ini abaikan dulu ya tanggal ya. Saya ingin menunjukkan dulu ini cara mengolah data di Access nih, agak beda, lebih mudah ya. Ini pakai namanya query ya. Query design. Ini kan query tidak ada ya, kita buat query design. Nah ini jurnal, kita add, nah jadi visual aja di Access itu.
nomor bukti, kode akun, debat gitu ya. Nah, kode akunnya ini kriterianya apa? Like gitu ya. Tanda kutip 11 bintang. Ini kalau kita view, nah keluar yang 11 semua nih. Nah, ini sebetulnya ada query SQL-nya juga. Kalau kita buka view, SQL view, nah SQL-nya seperti ini. Like 11 bintang. Nah, tapi kita kalau di akses tidak perlu tahu. Jadi karena kita bisa menggunakan, nah ini apa namanya, bantuan ini. Bantuan ini disebut query by example gitu ya. Jadi maksudnya kita membuat SQL dengan visual begini gitu ya, mudah, lebih jelas. Kita tinggal select-nya itu nomor bukti, kode akun, dan debit. Kita tinggal pindahkan dari tabel ini ya. Kemudian kriterianya kita langsung bisa seperti sini. Padahal dia sebetulnya bantuan saja untuk menerjemahkan ya dari bahasa pemrograman, bahasa SQL yang ruwet ya, jadi tampak mudah, tampak sederhana dengan ini ya. Padahal semua query itu nanti bisa kelihatan SQL-nya seperti apa, sehingga sebetulnya yang jalan di balik ini bukan menjalankan ini, karena ini tidak ada bahasanya. Ini akses itu membuat bahasa lagi untuk menerjemahkan dari SQL ke dalam visual gitu ya. Tapi yang universalnya adalah bahasa SQL. Itu yang saya ingin sampaikan ya. Jadi lebih mudah diakses sebetulnya. Jadi kalau mau Anda belajar, nah yang di buku ini juga pakai akses ya, yang dibahas, tapi dia sebutkan kalau pakai MySQL seperti apa, kalau pakai SQL Server seperti apa gitu ya. Nah, jadi silakan untuk mempelajari secara ekstensif, silakan dibaca di buku ini. Nah, kita lanjutkan minggu depan ya dengan SQL lebih lanjut. Nanti silakan dikerjakan, di sini ada contoh soal ya. Kemudian Anda bisa kerjakan ya. Akses itu meskipun bisa langsung secara visual tadi, tapi supaya belajar untuk bukan akses juga ya, kalau kita sudah tahu SQL ya sebaiknya pakai SQL saja sekalian gitu ya, pas ininya. Cuma kalau misalnya tidak keluar ya, Anda bisa lihat desainnya tadi ya, desain. Nah, ini nanti ada banyak soal SQL juga ya, yang bisa Anda coba-coba ya, pengerjaannya seperti apa. Baik teman-teman, sudah 9.46 ya, full ini kita pakai waktunya untuk kuliah. Ada pertanyaan? Syntax yang menggunakan like, jika kita gunakan like, yang like 11%, oh iya. Siapa Mas Zikri? Gimana maksudnya? Gitu Pak, tadi kekirim itu Pak. Sebenarnya maksudnya kalau misalnya like-nya itu 11 kemudian kita gunakan persen, artinya kita mencari yang 11 kemudian berikut itu angka yang berbeda. Maksudnya yang 11-nya itu hanya di awal. Tapi kalau persen kemudian 11 berarti artinya di bagian akhirnya itu ada angka 11-nya. Tadi kan persen 22 Pak di awal dan di akhir. Persen itu artinya itu di tengah-tengah bintang ya. Bukan ini ya, bukan untuk tanda karakter ya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Oh ya, seperti jamuan tadi, karena kita ingin melihat yang diawali sebelum jamuan dan diakhiri sesudah jamuan gitu ya. Pokoknya ada jamuan, mau di tengah, mau di awal, mau di depan. Persennya di depan dan di belakang. Ya, seperti bintang. Oke ya, makasih Mas. Nah, yang saya masih kayaknya ini ya, coba satu lagi ya. Kan like 11% bintang ya. Bintang 11. Ini kan bintangnya di depan ya. Bintangnya di depan dapat
pakai persen, Pak, nggak pakai bintang. Kalau persen coba ya. Ini kan diakses, beda kayaknya. Beda tuh, diakses beda, Mas. Iya, Pak. Saya kira yang masih tadi.